Halo guys, welcome back to Toy Story Channel karena mainan punya cerita. Oke, kali ini kita akan mereview Hulkbuster dari keluaran ZD Toys. Jadi ini keluaran ZD Toys juga, cuman masih yang blister gitu, bukan yang box-boxan seperti yang ZD Toys yang sebelum-sebelumnya kita review ya. Tapi dia ZD Toys yang awal-awal banget ini. Saya lupa sekitar keluaran tahun 2020 2019 ya kalau nggak salah, dan itu boxnya masih bentuk blisteran doang, jadi nggak ada hard case nya kayak gitu, jadi gampang rusak. Dan ini saya dapat tukar tambah jadi trade gitu di grup ZD Toys Indonesia, ada di Facebook grupnya. Jadi saya tukar ini karena saya punya dua Spider-Man yang Black Gold Suite, jadi saya tukar dengan yang ini, yang Iron Man Hulkbuster. Menurut saya ini berat banget, jauh lebih berat daripada Iron Monger yang kemarin kita review. Nanti kita akan bandingkan ya ukurannya dengan Iron Monger, dan kita bandingkan juga ukurannya dengan yang ZD Toys Iron Man Mark berapapun lah, karena ukuran dari Mark 1 sampai Mark 4, Mark 43 yang saya punya terakhir itu, karena yang Mark 50 saya nggak beli. Mark 43 terakhir itu ukurannya kurang lebih sama semua. Mulai dari detailnya terlebih dahulu, kita lihat di bagian kepala. Di sini detailnya menurut saya cukup oke, dan detail dari mesin-mesinnya dibuat cukup detail, teman-teman bisa lihat ya. Lalu kemudian di bagian tangannya ini, karena apa, ukurannya gede banget, jadi dia untuk artikulasi agak minim sedikit. Di sini ada seperti apa ya, penahan shouldernya gitu, pundaknya gitu. Lalu di bagian tangan tidak ada detail yang cukup berarti kalau menurut saya. Lalu di bagian tangannya, di sini untuk tangannya menurut saya telapak tangannya cukup oke banget. Detail dari sendi-sendi jarinya meskipun tidak bisa digerakkan ya, tapi dibuat cukup oke banget. Oke, untuk yang sebelah kanan pun kurang lebih sama. Dan di bagian dada, bagian badannya, detailnya, catnya menurut saya bagus. Meskipun saya dapat di sini ada apa ya, kayak damage-nya gitu. Ya namanya barang lama ya, nggak apa-apa lah. Karena kesenggol bahunya ini mungkin ya. Jadi catnya agak sedikit terkelupas. Lalu di bagian belakang badannya, di sini karena ini ada sistem LED-nya, LED-nya, jadi di sini ada port untuk nyolokin ngecasnya, dan di sini ada tombol untuk on off-nya. Oke, ini sepertinya LED-nya juga nanti bisa nyala, nanti kita coba untuk nyalakan ya. Di bagian tangannya ini, di bagian belakang, detailnya oke banget. Lalu kemudian di bagian kaki, ini lumayan berat banget dipegang seperti ini, serius. Ini kerasa banget beratnya dibanding Iron Monger kemarin. Di bagian kaki ini detailnya meskipun tidak ada yang bisa dibuka tutup kayak gitu, tapi dibuat cukup oke banget untuk detailnya. Dan bagian kakinya juga ini teman-teman bisa lihat ya, mesin-mesin di bagian kakinya yang terbuka seperti ini kelihatan ya, menurut saya overall oke lah untuk mainan murah meriah seperti ini. Lumayan berat banget untuk dipegang terus-terusan. Oke, lalu kemudian kita lihat artikulasinya. Di bagian kepala tentu saja ini sangat minim artikulasi. Lalu di bagian tangan tidak bisa putar 360 derajat, kementok sama pundaknya nih. Lalu ke samping juga cuma 45 derajat mentok. Lalu kemudian di bagian tangan, siku meskipun ada double joint, tapi dia terbentur di sini, nggak bisa
gerakkan lagi. Oke, lalu di bagian kaki, untuk di paha cuman bisa maju sedikit seperti ini, mundur, dan join di lutut ini terbentur di bagian belakang sininya. Oke, kemudian di telapak kaki ini cuma bisa digerakkan sedikit saja, tidak bisa di ke kiri ke kanan kan, sama sekali minim artikulasi. Wajar sih dengan melihat bentuk badannya yang gede seperti ini. Lalu kita dapat di sini dua tangan pengganti yang dia sedang membuka tangan. Oke, ini yang sedang menutup, ini yang sedang membuka. Jadi partnya cuma dapat dua ini doang. Lalu kemudian kita akan coba nyalakan. Menurut saya cukup oke untuk warnanya ya. Untuk LED-nya dapat banget. Sekarang 3 2 1. Oke, ini dia. Dan warnanya itu tidak cuman di bagian mata atau reaktornya saja yang nyala, tapi di bagian dada kiri dan kanan ini juga nyala, dan seperti yang saya bilang di bagian belakang pun nyala juga. Menurut saya ini cukup oke ya, dengan harga sekitar 300-400 ribuan ini. Oke banget. Dan kita coba akan bandingkan dengan ukurannya Ironmonger dan Ironman yang Mark 43. Kalau kita bandingkan dengan Ironmonger, ini dia untuk perbandingannya Ironmonger. Ini sama-sama keluaran ZD Toys juga, tapi harusnya ya, kalau saya nggak salah memperhatikan ya, memperkirakan harusnya lebih tinggi Hulkbuster daripada yang Ironmonger. Harusnya loh ya. Mungkin ini ukuran skalanya, kalau secara umum ZD Toys itu kan 1:10 ya. Mungkin ini 1:berapa ya? Ya yang jelas bukan 1:10, 1:16 mungkin, atau 30 mungkin. Saya nggak tahu ya, karena untuk boxnya saya nggak punya, saya nggak dapat boxnya, jadi saya dapat plus seperti ini. Mungkin buat teman-teman yang tahu perbandingannya yang ZD Toys Hulkbuster ini, silahkan komentar di bawah ya. Oke, ini dia kalau kita bandingkan dengan Ironmonger untuk ukurannya. Lalu coba kita nyalakan Ironmongernya. Nah, kalau Ironmonger dia untuk LED-nya cuman ada di mata dan sini doang, selebihnya nggak ada. Saya lebih suka yang Hulkbuster ini untuk LED-nya. Oke, sekarang kita coba bandingkan dengan Mark 43 yang sudah saya siapkan. Ini dia untuk perbandingannya. Nah, teman-teman bisa membayangkan ya, hampir sama tingginya antara si ZD Toys Mark 43 dengan yang Hulkbuster. Padahal kalau di film kita lihat ukurannya cukup jauh lebih besar yang Hulkbuster, karena si Tony Starknya dengan suit Iron Man itu dia bisa masuk ke dalam Hulkbuster. Jadi memang ukuran perbandingannya ini enggak sesuai, nggak pas kayak gitu. Oke, dan perbandingan yang terakhir lagi kita bandingkan dengan ini dia Hulkbuster terkecil yang saya punya, seukuran koin 500 rupiah. Perbandingannya sangat kecil banget. Nah, teman-teman bisa lihat cuman setelapak kakinya doang. Hanya sampai pergelangan kaki doang. Oke, ini dia untuk Hulkbuster keluaran ZD Toys. Semoga nanti ada reissue atau keluaran terbaru dari Hulkbuster ya, supaya mungkin nanti skalanya bisa sesuai sama seperti yang lainnya, 1:10 kayak gitu ya. Baik, sekian dulu review kita kali ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga tombol loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi terbaru dari Toy Story Channel. See you on the next video. Bye bye, karena semua mainan punya cerita.